Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Jasad Gadis Dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Kue Sarmanto. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ustadz berjalan mengitari ruangan sambil membaca surat-surat menuju makhluk gaib dan surat pengusirnya. Tasbih di tangan Ustadz selalu dibawanya. Mendadak Ustadz berhenti tepat di depan TV dan almari besar. Kedua telapak tangannya ia putar-putarkan dan pelan dan pasti. Ada kepulan asap putih meliuk-liuk ke atas. Ustadz terus menatapnya dengan seksama. Asap putih yang meliuk-liuk itu berubah wujudnya, yaitu sebuah penampakan wanita berambut panjang, muka pucat, hidungnya panjang sampai melengkung, serta kuku tangannya yang panjang dan runcing. Penampakan itu tidak berbicara. Ia berjalan dengan kaki tanpa menyentuh lantai, menuju ke pintu keluar. Setibanya di luar, sosok penampakan itu menghilang. Ustadz lega. Ternyata mereka hendak pergi meninggalkan tempat itu. Alhamdulillah. Syukur Ustadz dengan mengusap mukanya 3 kali. Ustadz terus berjalan dari ruang satu ke yang lain. Karena Ustadz berpikir bahwa kehadirannya yang pertama belum menuntaskan hantu dan setan-setan yang ada. Pergi semua. Semua ruangan sudah dimasuki dan auranya sudah dingin. Berarti sudah tidak ada penghuninya. Ustadz dengan kode meminta Pak RT dan Pak Safri mendekat. Pak RT, alhamdulillah, aura dalam rumah ini sudah berbeda. Saat semula saya datang, panas, dan sekarang sudah dingin, kata Ustadz menjelaskan. Jadi dengan kata lain, sudah bersih dari makhluk-makhluk gaib Pak Ustadz? Tanya Pak RT untuk meyakinkan diri. Ustadz Soleh mengangguk. Pak Safri dan anak buahnya ikut lega. Tanpa diketahui oleh warga sekitar, ternyata Bu Narti dan keluarganya menaruh mata-mata. Ia seorang bekas preman, tubuh besar dan muka garang. Preman mata-mata itu bernama Buyan. Malam itu Buyan dengan tergopoh-gopoh menemui Bu Narti, melaporkan apa yang dapat dilaporkan dari hasil kerjanya. Bu Narti, panggil Buyan sembari masuk ke rumah Bu Narti. Pintu rumah Bu Narti diketuknya beberapa kali, dan dari dalam terdengar langkah kaki menuju ke depan. Siapa? Tanya suara dari dalam. Buyan Bu, saya Buyan, jawab Buyan kencang. Pintu terbuka. Bu Narti menyilahkan Buyan masuk. Buyan dengan cepat masuk dan menutup pintunya. Ada apa Yan? Beres kan? Tanya Bu Narti setelah duduk. Buyan menggelengkan kepalanya pelan. Maksud kamu? Tanya Bu Narti cemas dengan muka tegang. Polisi akan mengunjungi rumah ibu itu dan akan memeriksa keadaannya. Karena konon warga dan yang mengontrak rumah itu sering diganggu suara tangisan. Tutur Buyan semangat. Suara tangisan? Tangisan siapa? Itu yang akan diperiksa polisi. Bu Narti diam sejenak. Otaknya berputar ke Bu Priyo. Karena Bu Priyo beberapa waktu yang lalu mengancam akan lapor polisi. Bu, Ibu, diam. Tanya Buyan, melihat Bu Narti diam dan seperti melamun. Tidak, Yan, kamu tahu siapa kira-kira yang melapor ke polisi? Tanya Bu Narti. Belum tahu pasti, tapi menurut perkiraan Buyan, ada warga yang melapor. Masa?
Lancang betul. Ya, mereka kesal kali, Bu. Sering diteror hantu dari rumah ibu itu. Bu Narti mengangkat baunya terkejut. Enak aja mereka bicara. Mereka apa tidak melihat rumah saya megah gitu? Masa rumah mewah ada hantunya? Ya benar saja. Ujar Bu Narti kesal sambil ambil tisu mengusap keningnya yang berkeringat. Terus bagaimana ini, Bu? Saya harus bagaimana selanjutnya? Tanya Bu Yan. Lisus yang tiba-tiba di dalam rumah keluar dari dalam. Bang Buyan, cari warga yang melapor itu, dan nanti kita buat langkah selanjutnya. Saran Lisus duduk berbaur. Begitu ya, Mas? Ya, bagaimana? Sanggup? Siap, Bos. Kata Buyan dengan menempelkan tangannya di pelipis, tanda hormat. Bagus. Sekarang jalankan sebelum polisi bongkar rumah saya, kata Bu Narti. Bu Priyo bersama suami pergi ke perusahaan milik kakak iparnya, Anggono. Tanpa diketahui Lisus yang duduk sebagai direktur mengganti Maria. Lewat lobi dan Pak Priyo memasuki kantor iparnya yang megah itu. Mereka menemui resepsionis. Kebetulan resepsionisnya sudah familiar dengan Bapak dan Bu Priyo. Selamat pagi Bapak, Ibu, apa kabar? Sambut Beta ramah. Pagi juga nak. Dan kabar kami baik saja. Bagaimana jadi menikahnya? Tanya Bu Priyo dengan senyuman ramahnya. Beta tersenyum malu-malu sembari mempersilahkan ibu dan Pak Priyo duduk. Bagaimana? Pertanyaan saya belum dijawab, kata Bu Priyo setelah duduk. Dengan malu-malu Beta menjawab. Tahun depan, Bu. Jawabnya. Bu Priyo tertawa dan mendoakan semoga kelak acaranya sukses. Aduh, terima kasih doanya, Bu. Tapi ya mau ngomong, tumben Bapak dan Ibu kesini? Tanya Beta. Bu Priyo tengok kanan kiri, khawatir kalau ada yang nguping. Bu Priyo duduknya merapat mendekati Beta. Sedang Pak Priyo sedang balas WA dari teman kerjanya. Setengah berbisik dengan mata tetap waspada. Bu Priyo menanyakan perihal adanya kantor baru. Nak Bet, Ibu mau tanya, apa betul kalau perusahaan Anggono buka cabang baru dan Mariam dijadikan direktur di kantor itu? Tanya Bu Priyo lirih. Beta sedikit kerepotan untuk memberi jawaban, karena memang bukan bidangnya. Di tengah kebingungan itu, Pak Aditya lewat dan kebetulan Pak Aditya itu sebagai manajer rumah tangga perusahaan. Pak Adit, sebentar. Ini ada yang akan ditanyakan Bu Priyo. Tanya Beta, meminta Pak Aditya berhenti sebentar. Aditya menuruti kemudian oleh Beta. Diperkenalkan dengan Pak Priyo dan Ibu. Aditya duduk berbaur dan Beta kemudian menjelaskan pertanyaan Bu Priyo ke Aditya. Ibu dan Bapak, perihal adanya perusahaan ini buka cabang itu tidak ada. Malah setelah dibawa kendali Pak Lisus, pendapatan perusahaan menurun. Jelas Aditya. Bapak dan Ibu Priyo langsung kaget dan mereka saling pandang. Oh begitu ya. Terus di mana Mariam yang dulu pimpinan di kantor ini berada? Kami sebagai temannya Mariam kehilangan kontak dengannya sudah setahun lebih, kata Bu Priyo dengan muka sedih. Jadi Bu Mariam hingga selama itu tidak pernah kontak atau kabar keberadaannya? Tanya Aditya dengan serius. Bapak dan Ibu Priyo menggeleng. Tidak pernah sama sekali Pak Adit. Saya bisa berhubungan dengan Mariam, handphonenya saja mati, tidak bisa dihubungi, keluh Bu Priyo dengan menahan tangisnya. Begitu ya Bu, kami pun di sini pada kehilangan kontak dengan Bu Mariam. Bahkan apabila ada karyawan yang menanyakan Bu Mariam, langsung dipecat.
Apa? Begitu kejamnya? Udah jelas ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kami di sini juga berpikir seperti itu, Bu. Tetapi kami tidak bisa action, ujar Aditya. Bagaimana ini, Pak? Sepertinya Sinarti dan Lisus menyimpan sesuatu yang tidak benar dengan Maryam, kata Bu Priyo ke suaminya, minta pendapat. Ya, kalau sudah gamblang seperti ini dan Arti masih berkelit, kita ajukan saja ke polisi, saran Pak Priyo. Aditya setuju dengan ide Pak Priyo. Bagus itu, Pak. Saya sependapat dengan Bapak, ujar Aditya memberi dukungan. Mendapat support dari Aditya, Pak Priyo tersenyum bahagia. Dan Pak Adit, apakah Bapak tahu di mana kira-kira si Maryam itu disembunyikan? Kami tantenya sudah setahun lebih ini tidak bisa berkomunikasi dengan Maryam, tanya Bu Priyo ke Pak Aditya selaku manajer kerumah tanggaan perusahaan. Aditya diam. Bingung Adit untuk menjawab keberadaan Maryam. Seandainya dibilang hidup, dirinya tidak pernah bertemu, dan seandainya meninggal, di mana jasadnya? Pak Adit, kok diam? Tidak usah takut, Pak. Saya tidak akan bocorkan masalah ini, kata Bu Priyo. Begini, Bu, saya juga bingung akan beri keterangan ini. Ini bukan karena saya takut, Bu, tetapi selama hampir 3 tahun atau dari pertama Bu Narti bangun rumah barunya, saya putus sama sekali kontak dengan Bu Maryam, terang Aditya. Jadi selama ini Pak Adit terputus hubungannya dengan Maryam? Betul, Bu, ujar Aditya. Tapi sebenarnya Maryam itu betul dipindah ke luar negeri atau karena yang lain? Itu yang kami dan semua karyawan Bu Maryam tidak tahu. Yang pasti sejak Pak Lisus menjadi direktur, Bu Maryam tidak tampak lagi. Pak Priyo dan Ibu saling berpandangan. Tapi yang paling tepat seperti Bapak katakan tadi, minta bantuan polisi, saran Aditya. Bapak dan Ibu Priyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah mendapat keterangan walau tidak atau belum memuaskan Bapak dan Ibu Priyo, tetapi mereka sudah ada jalan mengusut keberadaan Maryam. Malam itu jam 1:10. Suasana sudah sepi, yang ada hanya nyanyian binatang dan serangga malam. Topan hendak ke kamar kecil, buang air hajat, kencing. Ia terus berjalan menuju kamar kecil yang ada di ujung dekat gudang. Topan dengan tenang buka pintu dan masuk. Baru beberapa detik Topan di dalam kamar kecil itu, pintunya ada yang mengetuk. Topan semula menganggap itu suara cicak yang sedang mencaplok kecoa lalu mengibas-ibaskannya sehingga menimbulkan bunyi. Topan meneruskan pipisnya. Kembali suara ketukan itu datang. Siapa ya yang ketuk-ketuk pintu? Ibu, tidak mungkin. Beliau kan sudah tidur. Sedang Mas Lisus sedang keluar. Terus siapa ya? Gumam Topan sambil matanya diarahkan ke pintu. Kemudian suara itu muncul kembali. Kali ini dibarengi dengan pegangan pintunya bergerak-gerak, seakan akan dibuka paksa. Siapa? Tanya Topan dari dalam. Sepi, tiada jawaban. Topan mengulainya. Siapa kalian? Tetap sepi. Akhirnya Topan mempercepat dan menyudahi buang hajatnya. Mendadak lampu mati. Topan terkejut. Jangan bercanda ya, seru Topan belum hilang penasarannya lampu mati. Gayung yang ada di dalam kamar kecil itu seperti mengucurkan air. Melihat itu dalam gelap, Topan melompat hingga kakinya menghantam tembok. Topan meraba-raba untuk membuka pintu, tetapi sulit menemukan pegangan pintunya karena gelap.
Mana ini pegangan pintunya sih? Ada-ada aja. Gerutu Topan gregetan. Topan terus meraba-raba mencari pegangan pintunya. Dan brah, gayung seperti ada yang menjatuhkannya. Gayung jatuh, seru Topan dengan jumping. Topan mulai timbul rasa takut. Jangan-jangan hantu yang ibu dan Mas Lisus temui dulu. Tebak Topan yang terus berjalan tertatih-tatih dalam kamar kecil itu, dalam gelap mencari pegangan pintu. Dan Topan terus berusaha mencari pegangan pintunya untuk bisa membukanya. Tetapi karena dalam keadaan gelap, Topan memakai perasaan sembari meraba-raba tembok. Dalam perasaannya pintu di sebelah kanan. Namun Topan berjalan ke kiri. Suara ketukan sudah tidak terdengar lagi. Mendadak keran air mengocor keluar airnya dengan sendirinya. Ini menjadikan Topan semakin tegang. Keran air membuka sendiri, gumamnya. Karena tidak kuat lagi kesulitan dalam sendiri, Topan berteriak minta tolong dengan memanggil ibunya. Ibu, tolong bu, lampu mati, nyalakan bu. Teriak Topan seru sekali. Tetapi karena jarak kamar kecil dengan ruang dalam yang jauh, teriakan Topan tak berarti. Topan tetap berteriak meminta tolong. Kebetulan saat itu Lisus datang dari tempat kerjanya. Pada saat memarkir mobilnya di samping rumah, telinganya menangkap suara minta tolong dari dalam rumahnya. Dan suara itu Lisus hafal. Ya, suara adiknya. Lisus bergegas turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam. Di dalam Lisus mencari sumber suara. Tolong, tolong, teriak Topan dari dalam kamar kecil. Lisus segera menuju kamar kecil. Pan, kenapa kamu? Kenapa gelap? Tanya Lisus sambil menggerakkan anak pintu dan terbuka. Begitu pintu terbuka, Topan langsung keluar dengan napas ngos-ngosan. Lisus bingung dengan memperhatikan adiknya. Yang aneh lagi, begitu pintu disentuh, tangan Lisus lampu menyala. Pan, apa yang terjadi? Ceritakan. Pinta Lisus dengan masih menjinjing tas kerjanya dan duduk setengah jongkok di samping Topan. Ada hantu mas, kata Topan terbata-bata. Hantu? Di mana? Topan jari telunjuknya diarahkan ke dalam kamar kecil itu. Di kamar kecil itu? Tanya Lisus sembari melihat ke kamar kecil sebentar. Topan mengangguk. Hantu berupa apa? Ketukan pintu mas. Ketukan pintu? Maksudnya? Yang jelas. Iya, ketukan pintu gitu. Topan tanya siapa itu, tiada yang jawab. Topan diam. Datang lagi suara ketukan itu mas, dan lampu terus mati. Jelas Topan. Lisus mengernyitkan jidatnya. Benar begitu? Tanya Lisus ragu. Benar mas, Topan tidak bohong. Lisus berpikir. Kemudian katanya, ya sudah, sekarang kamu masuk dan tidur. Hari sudah malam. Besok kamu harus bangun pagi. Ada tugas untukmu. Saran Lisus dan Topan pun terus berjalan menuju ke kamarnya. Dan Lisus melepas baju kerjanya dan kemudian cuci muka. Di saat menyiramkan air ke mukanya, Lisus seperti ada sekilas wanita berjalan di depannya. Lisus berhenti mengucurkan air ke mukanya. Ia toleh ke sana kemari. Tidak ada orang. Kembali Lisus menyiramkan air ke mukanya. Dan punggungnya seperti ada yang menepuk. Lisus berusaha menoleh ke belakang. Sepi, tidak ada orang.
Lisus kemudian mempercepat cuci mukanya dan bergegas melangkah masuk ke dalam, ke kamar pribadinya. Di atas kasurnya yang empuk berbalutan kain spray bermotif batik, Lisus merebahkan dirinya dalam posisi terlentang. Waktu terus berjalan mendekati subuh. Mata Lisus belum bisa juga dipejamkan. Pikirannya melayang ke berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi. Ada apa ya? Di rumah ini sekarang banyak muncul hal gaib. Apa ini ada hubungannya dengan Maryam? Kata Lisus dalam lamunannya, sembari memandang langit-langit kamarnya. Kalau benar ini ulah Maryam, bisa gawat. Tetapi ya, aku yakin ini ulah Maryam yang balas dendam. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus cepat bertindak sebelum terlambat. Gumam Lisus. Tapi aku harus bertindak apa ya? Ya, aku harus segera hubungi dukun Mbah Brewok. Ya, aku harus segera hubungi dia. Di rumah kontrakan Pak Safri, sudah datang tim polisi yang akan memeriksa lokasi serta Ustadz Soleh yang diminta bantuannya untuk mendampingi para polisi bekerja serta perwakilan warga. Dan warga sekitar sudah berkerumun di halaman rumah. Polisi bersama Ustadz juga pemilik tempat dan perwakilan warga menuju ke belakang, tepatnya di dark room yang sering terdengar tangisan. Polisi membuat garis sesuai petunjuk Ustadz di suatu sudut selebar 3 meter dengan panjang 3 meter. Kemudian sebuah alat yang sudah disediakan polisi, yaitu detektor, dipasang di tempat itu. Kembali terjadi keanehan. Mendadak alat itu tidak bisa berfungsi. Tim taksi dari kepolisian segera memperbaiki. Tetapi tim teknisi tidak menemukan kerusakan pada alat tersebut. Polisi bingung. Akhirnya Ustadz turun tangan. Dengan kemampuan spiritualnya, Ustadz mendekati alat detektor itu dan mengusapnya. Mendadak Ustadz terpental seperti ada yang melemparkan. Astagfirullah. Istighfar Ustadz yang terjungkal. Kemudian Ustadz meminta semua yang ada menjauh dari lokasi. Hanya Ustadz yang masih tetap berada di sekitar lokasi, mengangkat tangannya, berdoa dan memohon perlindungan Allah. Mulutnya terlihat komat kamit. Ustadz dari indera keenamnya melihat ada penampakan makhluk berwujud wanita, berambut sebagian putih sebagian hitam. Mulutnya seperti mulut orang zaman dahulu yang suka menginang dengan daun sirih. Matanya hitam semua dan berwajah bengis. Melihat ke Ustadz, Ustadz terus baca mantra. Semakin gencar Ustadz baca ayat-ayat Al-Quran. Makhluk itu gelisah dan marah. Hei Ustadz, jangan macam-macam kalian dengan memeriksa tempat ini. Pergi, kata makhluk itu dan mengusir Ustadz. Ustadz hanya menggeleng. Kalian harus pergi. Gantian Ustadz yang mengusir sembari tangannya bergerak dengan kode mengusir. Keparat, terimalah ini, kata makhluk berwujud wanita berambut panjang itu dengan mengumpat dan kesal. Dari tangannya, ia melemparkan bola yang berduri dan menyala, sehingga bila mengenai tubuh akan menancap serta membakarnya. Bola berduri itu Ustadz tangkis dengan kain surbannya. Suara surban itu mengenai bola berduri itu, dan bola itu langsung lumer jadi cairan berwarna merah darah membasahi lantai. Sedang hantu wanita itu masih menduduki alat detektor sehingga tidak bisa berfungsi. Kurang ajar, terimalah ini, ujar hantu itu dengan melemparkan bola berduri bertubi-tubi ke tubuh Ustadz, sehingga Ustadz loncat kiri loncat kanan menghindari bola itu. Kini karena bola yang dilemparkan dalam jumlah banyak, Ustadz perentangkan kain surbannya hingga lebar dan dikibaskan. Yang terjadi, bola-bola itu berbalik dan mengenai tubuh si hantu sendiri. Dengan banyaknya bola berduri yang menyala mengeluarkan api,
menghujami tubuh wanita berambut panjang tersebut. Terjadilah tubuh wanita hantu itu terbakar dan jatuh jadi abu berwarna merah dan disertai suara erangan. Panas. Ustadz masih siaga tetap waspada. Setelah ditunggu beberapa saat, makhluk itu sudah jadi abu. Ustadz melangkah dan mengambil labu warna merah itu dan dimasukkan ke dalam kantung plastik yang sebelumnya dibacakan surat kursi 7 kali dan dihembuskan ke dalam kantong itu. Kemudian kantong itu Ustadz ikat sekuat mungkin. Melihat Ustadz sudah beri kode kepada polisi dan semuanya, polisi mendekat dan operator mesin detektor mencoba menyalakan mesinnya dan ternyata bisa. Semua bersyukur termasuk Ustadz dengan mengucap Alhamdulillah. Kini gantian Ustadz yang menyingkir dan polisi yang bekerja. Dari detektor diketahui tombol lampu merah menyala lebih terang dari tombol lampu hijau. Berarti di dalam sana ada benda yang mencurigakan. Pemeriksaan itu dilakukan sampai 3 kali dan hasilnya sama. Tombol merah yang menyala kuat. Akhirnya polisi memutuskan untuk menggali tempat yang berada di dalam dark room. 2 hari kemudian penggalian dilaksanakan. Selama dalam penggalian dark room itu tidak boleh dipakai untuk bekerja. Polisi pasang polisi lain. Penggalian dilakukan selama 2 malam dikarenakan kerasnya fondasinya. Selama proses penggalian siang malam, petugas penggalian yang bertugas di malam hari, sayup-sayup terdengar suara tangisan yang menyayat. Pri, shh, kamu dengar tidak? Kayak ada suara tangisan, kata Imron. Bener, Ron, saya dengar, tapi mau ngomong takut, kata Supri. Siapa malam-malam begini menangis? Tanya Imron. Tidak tahu, orang suaranya seperti jauh sekali kok, ujar Supri sembari terus menggali. Pada saat penggalian sampai ke dalam 1,5 meter, cangkul Imron menyentuh sesuatu benda keras berukuran panjang. Benda itu diambilnya. Setelah dibersihkan, benda itu berwarna putih keruh. Dengan cermat Imron mengamati benda itu. Setelah dilihat-lihat berulang kali, Imron baru jelas kalau benda yang dipegangnya itu adalah kerangka manusia. Imron langsung menjatuhkan benda itu dan langsung lari menemui polisi yang tugas malam di depan sedang berbicara dengan Pak Safri dan Pak RT. Pak polisi, panggil Imron dengan wajah tegang. Ada apa, Pak? Tanya polisi sembari berdiri di hadapan Imron. Saya mencangkul benda, ternyata itu tulang manusia, Pak, tutur Imron dengan nafas ngos-ngosan. Kemudian bersama Pak RT dan Mbak Safri, polisi menuju ke tempat penggalian. Sedang Supri dengan susah payah berusaha naik dari dalamnya galian, sembari memanggil-manggil Imron. Sedang Imron bersama polisi sedang menuju ke situ. Imron, teriak Supri memanggil nama Imron sambil berusaha pegangan untuk bisa memanjat. Imron mendengar panggilan Supri, segera berlari. Dan terlihat Supri sudah berada di atas, sedang duduk untuk menenangkan nafasnya. Pri, apa yang terjadi? Tanya Imron setelah duduk bersama Supri. Beberapa saat polisi dan Pak RT serta Sapri tiba. Polisi mendekat ke Supri dan Imron yang sudah sampai di tempat penggalian. Pak Supri, sepertinya ada masalah, tanya polisi yang melihat Supri curiga ada sesuatu. Itu Pak polisi, di dalam sana saat saya mencangkul lebih dalam lagi, cangkul saya membentur benda keras, jelas Supri ke polisi. Pak RT menyela. Benda apa itu, Pak? Tanya Pak RT yang ikut duduk di sisi Supri. Tengkorak manusia, Pak RT. Apa? Tengkorak? Iya, Pak, tengkorak.
Malahan masih ada sisa-sisa kain kafannya yang menempel. Pak RT melebarkan matanya, kaget. Kemudian dengan alat lonteng panjang, tengkorak itu diambil dan sampai di atas, diletakkan di tempat yang bersih. Oleh polisi, tengkorak itu disiram, dibersihkan dan disemprot disinfektan agar steril. Selanjutnya oleh polisi yang lain dengan tambahan tukang gali, diminta untuk mencari anggota badan yang lain. Polisi yakin pasti ada. Ternyata betul. Kerangka-kerangka yang lain ditemukan, bahkan masih berbalut kain kafan yang sudah tidak utuh. Di pagi harinya, kerangka manusia itu dimasukkan dalam kantung plastik hitam besar untuk dibawa ke Puslap 4 untuk diperiksa jenis kelamin dan yang lain. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.